Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Cheria. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi manajemen, struktur organisasi, dan etik. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi manajemen dan proses manajemen. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi spesifik yang dibutuhkan oleh manajemen. Inti dari sistem informasi akuntansi manajemen atau SIAM terletak pada proses, yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola informasi. Informasi mengenai kejadian ekonomi diproses untuk menghasilkan output yang dapat memuaskan kebutuhan manajemen. Output dari SIAM dapat berupa laporan-laporan khusus, laporan kos produk, anggaran, laporan kinerja, dan bahkan laporan komunikasi personal. Berikut ini merupakan operasionalisasi model SIAM yang digambarkan pada gambar berikut. Pada kolom masukan terdapat kejadian dan ekonomik. Lalu lanjut ke proses, terdapat mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola. Lalu lanjut lagi kepada proses luaran, yaitu ada laporan khusus, kos produk, kos customer, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi personal. Lalu lanjut ke pengguna, lalu dari pengguna ini kembali lagi ke awal. Lalu selanjutnya adalah proses manajemen. Proses manajemen dalam suatu organisasi didefinisikan serangkaian aktivitas manajemen yang meliputi: yang pertama adalah perencanaan atau planning, merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam mengelola organisasi. Yang kedua, ada pengendalian atau controlling, adalah proses pengawasan dan pengendalian untuk meyakinkan bahwa semua tindakan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana, mengarah dengan tepat pada tujuan organisasi. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan, adalah proses memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang saling bersaing. Yang keempat adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, berkaitan erat dengan suatu proses yang dinamakan pengelolaan pencapaian atau managing for result. Yang terakhir adalah perbaikan berkesinambungan, adalah sebuah filosofi sebagaimana digambarkan secara sederhana oleh Deming sebagai improvement initiative that increase success and reduce failures. Lalu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Pada kegiatan belajar 1 telah dijelaskan bahwa klasifikasi besar akuntansi ada 2, yaitu akuntansi keuangan yang sering disebut juga akuntansi eksternal dan akuntansi manajemen yang sering disebut akuntansi internal. Nah, akuntansi keuangan ini sendiri terfokus pada pengumpulan informasi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak eksternal, yaitu investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Laporan keuangan ini meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas. Di lain pihak, akuntansi manajemen berhubungan dengan penyajian informasi yang ditujukan kepada pihak internal organisasi agar dapat menjalankan fungsi manajerial. Setiap organisasi tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dilihat dari bidang usaha, tujuan, gaya manajerial, ukuran, maupun dilihat dari kepemilikannya. Lalu, perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dapat dilihat dari sisi yang pertama ada penggunaan laporan. Informasi akuntansi manajemen digunakan oleh manajer internal perusahaan, sementara informasi akuntansi keuangan digunakan oleh kelompok eksternal organisasi. Yang kedua ada periode pelaporan. Periode pelaporan dan format laporan informasi akuntansi keuangan telah diatur oleh Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia melalui Standar Akuntansi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang ketiga ada bentuk laporan. Isi laporan akuntansi keuangan diatur oleh Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia melalui Standar Akuntansi Keuangan dan organisasi lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat ada informasi akuntansi keuangan, berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta kepada para penyandang dana lainnya. Lalu ada dimensi waktu.
berorientasi masa lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh aktivitas. Yang keenam, ada pengauditan. Informasi akuntansi keuangan menjadi objek pemeriksaan oleh auditor independen, terutama perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Yang ketujuh, ada informasi akuntansi keuangan disajikan dengan mengikuti karakteristik kualitatif informasi, salah satunya akurat. Informasi yang disajikan harus seakurat dan menggambarkan tepat posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada satu waktu. Lalu yang kedelapan, ada jenis sifat informasi. Akuntansi keuangan hanya melaporkan informasi yang bersifat keuangan yang tentu saja bersifat kuantitatif dan objektif. Lalu yang kesembilan, ada lingkup laporan. Lingkup informasi akuntansi keuangan sangat luas yang menggambarkan kinerja satu organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya, perilaku etis akuntan manajemen. Perilaku etis berkaitan dengan pemilihan tindakan yang benar atau right, tepat atau proper, dan hanya yang diperlukan pada saat yang tepat. Perbuatan dan tindakan kita bisa benar atau salah, tepat atau tidak tepat, atau keputusan yang kita buat memang saatnya diperlukan atau tidak diperlukan. Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama mengenai makna dari perilaku etik. Namun, ada beberapa prinsip umum yang mendasari semua sistem perilaku etik. Di sini terdapat 10 nilai-nilai inti yang dapat diturunkan sejalan dengan nilai benar dan salah tersebut, seperti berikut ini. Yang pertama ini adalah kejujuran atau honestly. Yang kedua ada integritas atau integrity. Yang ketiga ada tepat janji atau promise keeping. Yang keempat ada kesetiaan atau fidelity. Yang kelima ada adil atau fairness. Yang keenam peduli terhadap orang lain atau caring for others. Yang ketujuh, hormat terhadap orang lain atau yang disebut juga respect for others. Yang kedelapan, menjadi warga yang bertanggung jawab atau responsible citizenship. Yang kesembilan, selalu berupaya mencapai yang terbaik atau pursuit of excellence. Dan yang terakhir, memiliki akuntabilitas atau accountability. Nah, yang terakhir ini ada kode etik profesi akuntansi manajemen. Setiap profesi memiliki aturan berperilaku atau standar etika. Akuntan manajemen memiliki kewajiban kepada organisasi yang dilayani, kepada profesinya, kepada masyarakat, dan kepada diri sendiri untuk menjaga standar kode etik. Untuk mengatur kewajiban ini, Institute of Management Accountants atau IMA telah mengeluarkan standar kode etik bagi akuntan manajemen. Setiap anggota dari IMA seharusnya berperilaku etik. Komitmen untuk melaksanakan praktik profesional etik mencakup prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai menyeluruh dan standar-standar yang menjadi pedoman berperilaku. Yang pertama ada kompetensi atau competence. Akuntan manajemen harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikannya ketika memberikan jasanya, di antaranya menjaga tingkat kompetensi profesional, melaksanakan tugas profesional yang sesuai dengan hukum, dan menyediakan laporan yang lengkap dan transparan. Yang kedua, ada kerahasiaan atau confidentiality. Akuntan manajemen harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya, diantaranya meliputi menahan diri sendiri supaya tidak menyingkirkan informasi rahasia, menginformasikan pada bawahan dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia yang diperoleh. Lalu yang ketiga ada integritas atau integrity. Akuntan manajemen harus jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Lalu yang terakhir ini adalah akuntan manajemen tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka, konflik kepentingan, dan terpengaruh oleh orang lain. Akuntansi manajemen harus memberitahukan informasi dengan wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya informasi relevan. Itulah penjelasan dari saya. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.